Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Kurnialinsa, dalam materi perkuliahan pemrograman web server. Hari ini kita akan belajar bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan aplikasi Control Panel SAM. Baik, untuk memulainya, di sini kita aktifkan dulu Control Panel pada bagian Apache dan MySQL dalam posisi Start. Ketika pada bagian modul di sini, Apache dan MySQL berwarna hijau, maka aplikasi untuk SAM di sini sudah bisa digunakan. Baik, selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita buka browser, kita gunakan Chrome. Kita ketikkan localhost, kemudian kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih PHP MyAdmin. Pada langkah ini, kita akan membuat sebuah database. Pada bagian sebelah kiri, jendela sebelah kiri ini adalah bagian database yang sudah ada di PHP MyAdmin. Kemudian pada jendela sebelah kanan di sini, ini adalah tool yang ada pada PHP MyAdmin. Baik, untuk langkah pertama dalam pembuatan database, kita pilih New. Kemudian kita buat database baru. Misalkan tugas nama masing-masing. Di sini saya menggunakan nama tugas underscore Kurnialinsa. Selanjutnya kita klik buat. Maka nanti akan terbentuk sebuah database baru dengan nama tugas underscore Kurnialinsa. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat project sederhana, yaitu langkah untuk membuat tabel jual. Sini kita ketikkan, yaitu ada jendela buat tabel. Kita buat namanya adalah jual. Kemudian jumlah kolom di sini adalah jumlah berapa banyak field yang akan kita gunakan dalam penyimpanan data. Kita buat di sini jumlah field yang akan kita gunakan adalah 8. Kemudian selanjutnya kita klik tombol kirim. Nah, pada langkah selanjutnya di sini kita akan memasukkan beberapa field yang bisa kita gunakan dalam pembuatan project nanti, yaitu project sederhana untuk penjualan. Yang pertama di sini untuk field adalah KD barang. Kemudian untuk tipe datanya adalah varchar. Panjang karakternya kita buat 10 karakter. Kemudian field selanjutnya ada NM barang. Tipe datanya varchar. Kemudian untuk panjang karakternya adalah 30. Kemudian ada jumlah. Tipe datanya adalah integer. Panjang karakternya nanti secara otomatis adalah dia akan mengisi 11 karakter. Kemudian field selanjutnya adalah harga. Tipenya integer. Kemudian bayar. Tipenya integer. Selanjutnya ada field diskon. Tipenya integer. Kemudian ada bonus. Tipenya integer dan total.
Kalau sudah di sini terpenuhi, maka kita klik tombol simpan pada bagian bawah kanan. Simpan. Masih dalam proses. Ya, ini sudah terbentuk satu tabel baru dengan nama adalah jual di sini ya. Nama jual. Kemudian kita berikan untuk primary key-nya adalah pada bagian kode barang. Kita klik di sini kotak sebelah kiri. Kemudian kita berikan kunci utamanya. Ya, primary key-nya adalah pada kode barang. Penggunaan primary key di sini berfungsi adalah untuk mencegah terdapatnya duplikasi nama pada kode barang. Jadi tidak akan pernah terdapat duplikasi data berdasarkan dari kode barang. Baik, sekarang ketika kita sudah membuat tabel, yaitu tabel jual, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat file koneksi ke database-nya. Untuk file koneksinya, skripnya adalah seperti ini. Tab PHP. Kemudian variable server menandakan bahwa nama untuk servernya adalah localhost. Usernya adalah root. Kemudian passwordnya kita kosongi. Nama database adalah tugas Kurnia Lensa. Variable DB sama dengan basically connect server, user, password, nama database. Script ini nanti akan berhubungan dengan koneksi ke dalam database, yaitu tugas underscore Kurnia Lensa. Jika bukan variable DB, akan muncul pesan gagal terhubung dengan database MySQL connect error. Jadi jika variable DB di sini, jika belum ada database yang bernama tugas Kurnia Lensa, maka akan muncul di jendela browser nanti adalah gagal terhubung dengan database. Baik, langkah selanjutnya kita lihat kode program pada file penjualan.php. Pada baris ke-84 terdapat tag form action sama dengan penjualan.php method sama dengan post. Artinya bahwa actionnya nanti akan dijalankan pada file penjualan.php. Apa yang ada pada bagian tag form dimulai dari baris ke-84 sampai dengan tag form yang ada di baris 113, ini adalah yang akan dieksekusi. Baik, script selanjutnya pada baris ke-85 dibuat suatu tabel
Dalam tabel di sini terdapat satu baris pertama dengan 3 kolom. Pada kolom yang pertama terisi judul kolomnya, yaitu kode barang. Pada kolom yang kedua terdapat tanda titik 2, dan kolom yang ketiga terdapat input tipe teks dengan size 15 dan name-nya adalah kode barang. Pada baris ke-91 sampai dengan 95 dibuat baris baru dengan 3 kolom, di mana kolom yang pertama terdapat judul kolom, nama barang, dan ada input teks pada baris 94, yaitu dengan name adalah nama barang. Kemudian pada baris ke-99 ada input tipe teks dengan name adalah jumlah. Dan di baris 104 terdapat input tipe teks dengan name adalah harga. Jadi di sini ada 4 input, yaitu kode barang, nama barang, jumlah, dan harga. Pada baris ke-109 ada input tipe submit dengan name adalah submit. Kemudian ada input tipe reset. Baik, sekarang kita perhatikan script untuk masuk ke dalam sistem database-nya. Pada baris kelima ada tag PHP. Baris ke-6 error underscore reporting 0. Di sini maksudnya adalah jika ada kesalahan fungsi error, maka tidak akan ditampilkan di dalam jendela browser. Kemudian pada baris ke-7 ada fungsi include koneksi.php. Maksud dari fungsi include koneksi.php adalah dia mengambil script yang berada di file koneksi.php. Pada file koneksi.php ini adalah fungsi untuk menghubungkan ke dalam database. Selanjutnya, pada baris ke-9, if dalam kurung set dalam kurung $_post submit, maka jika ada penekanan atau fungsi dari submit, yaitu submit adalah hubungannya dengan nama tombol submit. Name-nya adalah submit di sini. Maka akan dideklarasikan variabel. Variabel yang pertama adalah variabel kode barang. Ciri khas dalam pendeklarasian variabel di bahasa pemrograman PHP selalu diawali dengan simbol $. Dolar kode barang maksudnya adalah variabel kode barang sama dengan $_post. Dia mengambil nilai dari input tipe teks yang name-nya adalah kode barang.
Kemudian pada baris 11 ada pendeklarasian untuk variabel nama barang. Baris ke-12 pendeklarasian variabel harga. Pada baris ke-13 ada pendeklarasian variabel jumlah. Dan pada baris ke-14 ada pendeklarasian variabel bayar, di mana nilai dari variabel bayar sama dengan variabel harga dikali dari variabel jumlah. Variabel harga yaitu pendeklarasian yang ada di baris ke-12, variabel jumlah pendeklarasian variabel yang ada di baris ke-13. Selanjutnya ada fungsi uji kondisi, di mana dalam fungsi uji kondisi di sini adalah untuk menghitung nilai dari diskon. Ketentuannya dalam uji kondisi di situ adalah jika variabel bayar lebih besar 100.000, saya ulangi, jika variabel bayar lebih besar 100.000, maka variabel diskon sama dengan variabel bayar dikali 2% atau 0,02. Else if, kondisi yang lain, jika variabel bayar lebih besar 200.000, saya ulangi, kondisi lain jika variabel bayar lebih besar 200.000, maka variabel diskon sama dengan variabel bayar dikali 5% atau 0,05. Else, variabel diskon sama dengan 0. Jika lebih besar 100.000, diskonnya adalah bayar dikali 0,02. Jika lebih besar 200.000, variabel diskon sama dengan variabel bayar dikalikan 0,05 atau 5%. Kondisi yang lain, jika tidak memungkinkan, maka diskon adalah 0. Jadi, kalau lebih kecil dari 100.000, maka diskonnya adalah 0. Penutup, di sini fungsi dari if dengan uji kondisi yaitu 2. Lebih besar 100.000, lebih besar 200.000. Kemudian, kita menggunakan fungsi uji kondisi untuk mencari bonus. Ketentuannya adalah jika variabel bayar lebih besar 300.000, maka variabel bonus sama dengan boneka. Perhatikan, ketika kita menggunakan karakter dari suatu pernyataan, kita menggunakan tanda petik, diapit dengan tanda petik. Jika kita menggunakan tanda petik yang berupa angka atau numerik, maka nanti akan terbaca dia sebagai karakter, bukan sebagai numerik.
else if. Kondisi lain, jika variabel bayar lebih besar 200.000, maka variabel bonus sama dengan gantungan kunci. Else, jika kondisinya di sini, pada uji kondisinya tidak lebih besar 300.000, tidak lebih besar dari 200.000, maka bonusnya adalah keterangannya tidak ada. Baik, pada baris ke-41, terdapat pendeklarasian variabel, yaitu variabel total, di mana nilainya adalah variabel bayar dikurangi dari diskon. Variabel total sama dengan variabel bayar dikurangi variabel diskon. Pada baris ke-43, terdapat fungsi uji kondisi, di mana fungsi uji kondisi tersebut adalah jika variabel kode barang sama dengan, kalau kita menggunakan fungsi uji kondisi di sini, sama dengannya adalah 2. Jika kita menggunakan sama dengan 1, seperti ini, maka dia akan menampung nilai dari suatu karakter atau angka atau nilai. Tapi kalau kita menggunakan sama dengan 2 di sini adalah fungsi dari uji kondisi. Jika variabel kode barang sama dengan tanda petik 1, artinya adalah kosong, or tanda tegak lurus di sini menandakan bahwa ini adalah maksudnya or atau variabel nama barang sama dengan kosong, atau variabel harga sama dengan kosong, atau variabel jumlah sama dengan kosong. Pada baris 45 sampai dengan 47 ada pernyataan maka akan dimunculkan message box berdasarkan dari fungsi JavaScript, yaitu data gagal disimpan, data ada yang kosong. Pesannya adalah seperti itu. Kemudian location-nya nanti ke file penjualan.php. Else, jika kondisinya di sini terpenuhi, maka dia akan menjalankan pesan atau perintah di bawahnya. Else, kondisinya dia akan menjalankan pesan seperti ini, yaitu di sini ada perintah query. Ada perintah query, di mana perintah query di situ variabel SQL sama dengan insert into jual. Jadi akan memasukkan data ke dalam tabel jual, yang mana field-nya ada kode barang, nama barang, harga, jumlah, bayar, diskon, bonus, dan total. Value-nya berdasarkan dari variabel kode barang, variabel nama barang, variabel harga, variabel jumlah, variabel bayar, variabel diskon, variabel bonus, dan variabel total.
Perhatikan, jumlah antara variabel dan field yang terdapat pada tabel jual ini harus sama. Dalam penamaan pun juga harus sama. Jika terdapat perbedaan pada nama field yang disebutkan di sini, maka program tidak akan bisa tersimpan untuk data-datanya. Jadi, field di sini harus sama dengan yang ada di tabel jual. Selanjutnya, ada perintah. Di sini, variable query sama dengan MySQL query dalam kurung variable db. Ini hubungannya ke dalam database yang ada di file koneksi di sini. SQL. Itu perintah pada baris ke-52. Jika variable query terpenuhi di sini, maka akan terdapat perintah messagebox berdasarkan dari fungsi JavaScript, yaitu terima kasih, data sudah tersimpan. Windows location-nya nanti ngelink ke file penjualan.php. Exit. Else, jika tidak terpenuhi dari fungsi query di sini, maka dia akan menjalankan perintah di sini muncul messagebox, yaitu data gagal tersimpan. Mungkin ada data kembar. Bisa jadi karena tadi kita sudah memberikan nama kode barang, kemudian kita berikan primary key, ketika ada data yang kembar, nanti akan muncul pesan data gagal tersimpan, mungkin ada data kembar. Langkah selanjutnya, kita lihat kode program yang berada pada bagian untuk menampilkan daftar data pada tabel jual. Yang pertama di sini, pada baris 115, pada baris ke-115, terdapat tabel dengan width-nya adalah 90%, bordernya 1, kemudian ada baris dengan bagai color-nya adalah brown, kemudian terdapat kolom dengan judulnya, tiap kolomnya ada nomor, kode, nama barang, jumlah, harga, bayar, diskon, bonus, total, dan navigasi. Selanjutnya, pada baris 128 dimulai tampilan tab PHP-nya. Kemudian pada baris 129 ada pendeklarasian variabel, nilainya adalah 1. Kemudian ada variabel no sama dengan 0, variabel i sama dengan 1. Baris 133 terdapat fungsi include koneksi.php, yaitu untuk menghubungkan ke file koneksi.php. Kemudian pada baris 134 ada perintah query, yaitu select bintang from jual. Jadi menseleksi semua field dari tabel jual. Kemudian baris 135 perintah untuk menghubungkan ke dalam database. Kemudian baris 136 perintah perulangan. Kemudian pada baris 137 ada variabel warna sama dengan variabel baris 2 sama dengan 1. Tanda tanya, tanda petik, pagar FFF, titik 2, pagar EEE. Fungsi di sini adalah fungsi untuk mengatur dari warna pada setiap baris di daftar tabel.
Kemudian pada baris 138 di sini ada pendeklarasian baris yaitu TR dengan bagi colornya adalah variabel warna. Kemudian baris 139 echo TD yaitu di sini untuk membuat kolom dengan menampilkan variabel baris. Variabel baris tadi adalah nilainya dimulai dari angka 1. Kemudian kolom selanjutnya akan menampilkan fill kode barang. Variabel tampil, kurung siku kode barang. Ini adalah fill dari kode barang. Variabel tampil ini fungsi dari baris 136. Fungsi nanti untuk menampilkan data berdasarkan dari tabel jual. Kemudian ada baris 141 menampilkan dari fill NM barang, menampilkan dari fill jumlah, menampilkan fill dari fill harga, menampilkan data dari fill bayar, menampilkan data berdasarkan dari fill diskon, menampilkan data dari fill bonus, dan menampilkan data berdasarkan dari fill total. Kemudian di sini ditutup untuk tag PHP-nya. Kemudian ada di sini pada kolom baris 149 sampai dengan 153. Di sini terdapat satu kolom, yaitu fungsinya untuk menampilkan dari navigasi, yaitu ahrefs-nya dia ngelink ke file penjualan.php, mode sama dengan delete, ini adalah mode sama delete untuk fungsi penghapusan. Kemudian ada alias kode barang, sama dengan echo variabel tampil KD barang. Ini berarti nama aliasnya untuk kode barang dia menggunakan berdasarkan dari kode barang. Kemudian ada perintahnya di sini untuk linknya yaitu hrefs-nya title-nya delete, kemudian ada perintah onClick di sini. OnClick return konfirmasi di sini confirm apakah Anda yakin. Jadi nanti ada muncul message box kalau kita ingin menghapus data, ada pilihan nanti oke atau no. Atau nanti kalau misalkan kita pilih oke, nanti dia akan menghapus data. Kalau no, berarti kita akan membatalkan. Nanti tampilannya berdasarkan dari tulisan untuk linknya berdasarkan dari tulisan hapus di sini. Kemudian pada baris bawahnya di sini ada fungsi ahref yaitu edit penjualan.php. Jadi nanti dia akan ngelink ke file edit penjualan.php. Kemudian nama aliasnya berdasarkan dari KD barang. Datanya diambil dari fill KD barang. Kemudian title-nya edit. Linknya berdasarkan tulisan edit nanti. Kemudian penutup dari fungsi kolom untuk navigasi. Kemudian di sini fungsi untuk menutup perulangan pada baris. Variabel baris sama dengan plus plus. Di sini fungsi untuk perulangan pada nilai variabel baris. Jadi variabel baris nilainya nanti dimulai dari angka 1, nanti akan ditambah lagi jika terdapat perulangan 1 tambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, dan seterusnya. Fungsi perulangannya ditutup dengan tanda kurung kurawal yang ada di baris 157. Maka baris 157 itu kunci dari penutup di kurung kurawal di baris 136. Kemudian pada baris di sini kita tambahkan ada kurangnya yaitu tabel.
Sekarang kita akan coba untuk memasukkan data. Cara mengaksesnya nanti untuk penyimpanannya kita simpan di file. Kita cari tempat penyimpanannya yaitu di drive, tergantung penginstalan dari SAM-nya di sini. Di sini saya simpan di drive D, SAM. Kemudian simpan di folder htdoc. Kemudian saya gabungkan di sini di folder tugas PHP. Terus saya kasih nama yaitu penjualan, untuk ekstensinya penjualan.php seperti ini ya. Penjualan.php, kemudian klik tombol simpan, save. Ingat ekstensinya adalah .php. SAM, htdoc, nama folder, penyimpanannya, kemudian klik tombol save. Kita coba untuk menjalankan programnya. Ketikkan localhost, kemudian nama dari folder penyimpanannya, yaitu tugas PHP. Slash nama filenya penjualan.php. Kalau sudah, kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini tampilan form penjualan, kode barang. Kita misalkan masukkan data KB0001, nama barang buku tulis. Jumlahnya adalah 5. Harga barangnya adalah 2.500. Simpan. Terima kasih, data sudah tersimpan. Skrip ini adalah berhubungan dengan skrip yang ada di baris 57 sampai dengan baris ke-60. Kalau sudah, klik OK. Dia ngelink ke file penjualan.php lagi, maka di sini akan muncul data yaitu dengan kode KB0001. Nama barang adalah buku tulis, jumlah adalah 5, harganya 2.500, maka pembayarannya adalah 12.500. Perkalian antara 2.500 kalikan 5. Kemudian diskonnya 0. Diskonnya 0 karena untuk bayar tidak lebih dari 100.000. Kemudian bonusnya juga 0. Kemudian totalnya adalah untuk pembayarannya 12.500. Selanjutnya, coba kita memasukkan data lagi. Kode barang KB001 dengan nama barang misalkan buku gambar. Dengan pembelian adalah 5. Harganya adalah 3.000. Kita perhatikan di sini ada persamaan yaitu pada kode barang, yaitu kita menuliskan menginputkan data yang baru adalah dengan kode yang sama pada nama barang buku tulis di sini. Ketika kita klik tombol simpan, yang terjadi adalah data kalau tersimpan mungkin ada data kembar. Oke. Kita coba inputkan data baru KB002. Nama barangnya adalah buku gambar.
Jumlah barangnya adalah 100 dengan harga barangnya adalah 25.000. Harganya 25.000. Klik tombol simpan. Terima kasih, data sudah tersimpan. Oke. Rinciannya di sini adalah KB002, buku gambarnya, kemudian jumlah 100, harganya 25.500, bonusnya, bayarnya adalah 2.500.000, diskonnya dia dapat 50.000 karena lebih dari 200.000. Bonusnya di sini 0. Ini ada kesalahan di sini. Ini ada kesalahan. Seharusnya bonusnya itu berupa karakter ya, berupa karakter. Kemudian totalnya 2.450.000 untuk pembayarannya. Baik, di sini kita coba untuk memperbaiki pada bagian bonus. Ya, kita lihat pada tabel di sini, kita lihat bonus. Kalau kita lihat dari skrip kode programnya, bonus di sini berupa karakter, ya, berupa karakter. Harusnya berupa boneka atau gantungan kunci atau tidak ada. Nah, di sini ada kesalahan, yaitu bonusnya kita rubah cara mengubah data. Ya, cara mengubah data. Jika terdapat kesalahan, caranya seperti ini. Klik, kemudian kasih tanda centang atau langsung pilih simbol pensil, ubah di sini. Proses. Nah, ya, di sini kita rubah untuk tipe datanya. Harusnya berupa karakter. Kita ganti menjadi varchar. Terus karakternya kita buat 30 karakter untuk karakter yang bisa disimpan. Kemudian klik tombol simpan. Di sini berubah untuk bonus dengan tipe datanya adalah varchar. Selanjutnya kita coba menjalankan programnya sekali lagi. Kita buat untuk kode programnya adalah KB003 dengan nama barang adalah spidol. Kemudian jumlah barangnya 100 dengan harganya adalah 25.000. Simpan. Terima kasih, data sudah tersimpan. Klik OK. Kita lihat KB003 spidol marker 100 jumlahnya, harganya 25.000, bayarnya 2.500.000, diskonnya 50.000, dapat potongan 5%. Kemudian bonusnya di sini boneka. Bonusnya boneka, kita lihat skripnya. Karena lebih dari 300.000, maka bonusnya adalah boneka. Kemudian totalnya untuk pembayarannya adalah 2.450.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan untuk menghapus data di sini. Misalkan pada KB002 di sini datanya kita hapus, kita taruh
pointernya di sini kita lihat di teks hapus. Lihat pada bagian bawah kiri ada tulisan localhost tugas main PHP penjualan.php mode sama dengan delete n kode barang sama dengan KB002. Aliasnya di sini adalah kode barang dengan data berdasarkan dari file KB0002. Kita klik tombol hapus. Apakah kita yakin? Kalau kita yakin, kita klik tombol OK. Kalau batal, maka fungsi tadi untuk penghapusan data akan dibatalkan. Kita coba lagi, hapus. Kita klik tombol OK. Maka data akan terhapus. Baik, kita coba untuk fungsi editnya. Klik. Kita rubah. Untuk jumlah barangnya adalah di sini 50. Harga barangnya tetap 2.500. Kita klik tombol simpan. Apakah Anda yakin mengubah data? Klik OK. Di sini untuk total adalah 122.500. Mendapat potongan diskon 2.500. Untuk bonusnya tidak ada, karena tidak lebih dari 200.000. Kita coba lagi. Edit. Untuk harganya kita naikkan menjadi, kita rubah 5.000. Simpan. Oke. Di sini buku tulis jumlah 50, harga 5.000, bayarnya adalah 250.000, mendapatkan diskon 5.000, dan bonusnya adalah gantungan kunci. Untuk total bayarnya adalah 245.000 rupiah. Kita lanjutkan untuk pembahasan di edit penjualan.php. Pada file ini, dia berfungsi sebagai script untuk mengubah data dari penjualan. Dimulai dari baris ke-70 di sini ada tag form action edit penjualan.php method sama dengan post. Kemudian pada baris ke-71 ada tag PHP, kemudian include koneksi.php, yaitu untuk menghubungkan ke file koneksi.php-nya. Kemudian pada baris ke-75 ada variabel KD barang sama dengan $_get kurung siku KD barang. Kurung siku KD barang ini adalah nama alias yang ada di file penjualan. Itu di bagian navigasinya di sini edit penjualan.php dalam kurung KD barang. Ini adalah nama aliasnya yang berhubungan dengan edit penjualan. Kemudian variable SQL, ini perintah query-nya. Variable SQL sama dengan select bidang from jual. Jadi menseleksi semua field dari tabel jual, di mana field KD barang sama dengan variabel KD barang. Variabel KD barang di sini adalah variabel yang ada di baris ke-75. Kemudian selanjutnya dia akan menghubungkan ke dalam script yang ditampung di variabel tampil. Di baris ke-80 dibuatkan suatu bingkai
di mana dalam baris itu terdapat tiap-tiap baris terdapat 3 kolom yang terdiri dari judul kolomnya, kemudian kolom kedua diisi dengan titik 2, kolom yang ketiga ada input tipe teks. Nah, macam-macamnya ada di sini, ada input tipe teks dengan name KD barang. Value-nya berarti di dalam input tipe teks itu ada data yang menampilkan field dari KD barang. Echo variabel tampil hubungannya di baris ke-78. Kemudian KD barang di sini adalah nama filenya. Kemudian dibuat read only. Kemudian baris selanjutnya ada nama barang dan terdapat input tipe teks dengan name-nya adalah NM barang. Kemudian value-nya dia akan menampilkan dari field NM barang. Kemudian baris selanjutnya ada jumlah barang, di mana juga terdapat input tipe teks dengan name adalah jumlah. Value-nya, nilainya nanti diambil dari berdasarkan field jumlah. Kemudian baris selanjutnya ada field yang menampilkan ada input teks yang menampilkan dari field harga, di mana input teksnya diberikan name-nya adalah harga. Kemudian ada input teks lagi dengan name-nya adalah bayar. Kemudian dia akan menampilkan data dari field bayar. Untuk bayarnya di sini juga dibuat read only, jadi tidak bisa dilakukan perubahan untuk bayarnya. Kemudian variable diskon. Di sini variable diskon. Ada input tipe teks dengan name-nya adalah diskon. Kemudian ada di sini adalah bonus. Ya, bonus yaitu input tipe teks name-nya bonus. Value-nya dia menampilkan dari field bonus. Kemudian ada total bayar di sini. Dia akan menampilkan nilai dari field total dengan diberikan name-nya untuk input tipe teksnya yaitu total dan juga dibuat read only. Nah, selanjutnya di sini kita lihat tombol submit di baris ini ya, di baris ke-124 ada input tipe submit, name-nya adalah submit. Kemudian ada konfirmasi yaitu on click di sini. Jadi ada perintah on click menampilkan message box apakah Anda yakin mengubah data. Ada pilihan nanti oke dan no. Kalau kita pilih oke, nanti datanya akan dilakukan perubahan. Ya, kita lihat scriptnya. Di sini pada baris ke-7, jika ada fungsi set submit, ketika tombol submit itu diproses, maka ada pendeklarasian variabel di sini, ada variabel KD barang sama dengan $_post kurung siku KD barang. Yang di antara kurung siku adalah nama dari input tipe teks. Kemudian pada baris 11 ada variabel NM barang sama dengan $_post kurung siku NM barang. Kemudian ada pendeklarasian pada baris ke-12 adalah dari variabel jumlah. Ada lagi variabel harga dan variabel bayar sama dengan variabel harga kali dari variabel jumlah. Kemudian untuk menghitung diskon, di sini sama scriptnya sama yang dengan yang ada di file penjualan.php. Mana ketentuan untuk menghitung diskon adalah jika variabel bayar lebih besar 100.000, maka variabel diskon sama dengan variabel bayar kalikan 0,02. Else if jika variabel bayar lebih besar 200,
maka variabel diskon sama dengan bayar kali 0,05. Else, diskon sama dengan 0. Kemudian untuk mencari bonus di sini, jika variabel bayar lebih besar dari 300.000, maka bonus boneka. Else if, jika kondisinya variabel bayar lebih besar 200, maka bonus adalah gantungan kunci. Else, bonus tidak ada. Kemudian ada variabel total sama dengan variabel bayar dikurangi variabel diskon. Baris ke-44 ada perintah query-nya, yaitu update jual. Jadi akan mengupdate tampil jual set. Nanti acuannya berdasarkan dari fill KD barang sama dengan variabel KD barang, variabel NM barang sama dengan variabel NM barang, fill jumlah sama dengan variabel jumlah, variabel harga sama dengan variabel harga, variabel bayar, fill bayar sama dengan variabel bayar, fill diskon sama dengan variabel diskon, fill bonus sama dengan variabel bonus, dan fill total sama dengan variabel total. Di mana acuannya adalah berdasarkan dari KD barang sama dengan variabel KD barang. Kemudian pada baris 53, variabel query sama dengan MySQL underscore query db, variabel SQL untuk menghubungkan ke database-nya. Kemudian jika variabel query terpenuhi, maka dia akan nge-link ke file penjualan.php. Else, ya, jika ketentuannya tidak bisa dijalankan, maka dia akan menjalankan perintah gagal menyimpan perubahan. Seperti itu. Baik, sampai sini mungkin penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang.